Saya menyimak dari bawah. Ini kalau sudah membawa daerah perang Padri luar daripada dari orang Minang yang lebih tahu perang Padri, dengan saya berketentangan. Bang, cukup dulu ya Bang. Ya udah nangis Ya, orangnya kok Bang. ya, terima kasih Bang Andi. Makasih Bang, makasih, makasih. Bang. Masya Bang Allah. Duma, mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin Bang, Amin. amin. Ya, ya. Kita semua Bang, sehat. Ya, Mas Sugi, ya dia udah kenal sama saya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Calon mualaf ini Bang Juma mau bertanya lagi boleh nggak? Ya Bang Andi. Oh ini sudah ada tamu kita. Oh, udah ada tamu kita dulu, terusin dulu. Iya, selamat malam buat semuanya. Ya malam. Iya. Nanti apa Fandi kalau ada di bawah itu yang namanya itu Pastor Silalahi tolong dinaikin ya. Nah, oke, siap. Siap. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat. Nah, insyaallah dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Aki Zuma ya digeruduk seorang pastor ya, yang dimana ternyata orang-orang ini orang-orang suruhan yang dibayar untuk menghina Nabi ya, oleh karena dendamnya seorang perempuan ini terhadap Islam, terhadap Islam dan juga para apologet Muslim pada Oni Rifa dan Akhi Zuma khususnya, karena memualafkan adiknya itu ya, Yoga namanya. Setelah itu dia dendam, dia marah, lalu membayar orang untuk mencaci maki Nabi dan menghina-hina Allah. Namun endingnya sangat memalukan gitu ya. Ya namanya orang-orang kafir itu memang sudah dari zaman dahulu kala seperti itu adanya, dan ini dilakukan oleh seorang perempuan kaum muslimin. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Mendapatkan edukasi dan seterusnya. Ya saya kira begitu ya teman-teman sekalian, termasuk anak-anak saya yang ada di sini. Ketika kita buka kemudian komal sesama muslim, ya kata Rasulullah kan jelas, sama muslim itu satu tubuh. Nah, kecuali kepada orang-orang yang zalim, kita harus keras, kita harus tegas kepada mereka supaya mereka bisa waras, jangan gila permanen. Saya kira begitu. Silakan. Oke. Bang Juma, ini harus saya sampaikan. Siap. Adik kita yang mau mualaf itu belum memungkinkan untuk keluar rumah karena hujan. Dia hanya nitip pertanyaan. Boleh dijawab? Saya bacain aja ya. Siap, insya Allah Bang Andi. Saya ingin bertanya, Bang, apa itu Islam dan apakah pasti orang yang memeluk Islam itu akan selamat di akhirat nanti? Itu pertanyaannya. Iya. Masya Allah. Islam itu sendiri adalah jalan ya. Islam itu jalan menuju kepada keselamatan. Selamat itu arti daripada Islam. Jadi di Islam itu ketika berbicara mengenai kaidah, maka kaidah hukum yang muncul sebagai kajian utama itu adalah firman, kalam atau wahyu, atau perkataan Allah, atau aturan Allah, atau ketetapan daripada Allah. Tuh. Jadi Islam adalah jalan menuju kepada keselamatan. Islam itu sebuah kaidah, ya, sebuah norma aturan
yang kemudian sifatnya netral. Kalau Yahudi itu hanya untuk kaum dari Yehuda, keturunan daripada Yakub. Begitu juga Nasrani itu adalah pengikut Nabi Isa yang berasal dari Nazaret. Hanya berbicara kelompok per kelompok. Makanya Nabi Musa teriakannya itu ya Bani Israel, Shema Israel, Shema Israel. Dia tidak berteriak Shema Adam bin Adam, tidak. Shema bini Adam, tidak. Tetapi dia Shema Israel. Begitu juga ketika Yesus datang, dia hanya berseru kepada Bani Israel. Tak ada seruan Yesus sedikit pun untuk di luar Israel. Tak ada. Berbeda dengan Islam. Islam ini adalah seruannya untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnas. Seluruh manusia. Kaffatan linnas. Keseluruhan manusia. Nah, itu Islam. Jadi Islam adalah jalan menuju kepada keselamatan. Dan itu sudah dirancang lebih dulu. Sudah dirancang. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 81. Kemudian Yeremia 29 nomor 11. Semua sudah dirancang. Bahkan Yesus dalam Al-Quran, Nabi Isa dalam Al-Quran, wa isqalallah ya Isa bin Maryam, wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Semua sudah diserukan kemudian. Nah, lalu ketika diceritakan di dalam Al-Quran demikian adanya, rupa-rupanya memang Nabi Muhammad ditentukan oleh Allah untuk kaffatan linnas. Jadi Islam adalah jalan menuju kepada ke Allah adalah Yesus atau Nabi Isa. Habis zaman akhir, jalan menuju kepada Allah itu tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ada jaminan keselamatan? Loh, Nabi Musa juru selamat, Nabi Isa juru selamat, Yesus juru selamat. Juru itu apa? Juru itu adalah cara, metode, pembawa yang mengarahkan, petunjuk. Selamat itu shalom. Shalom itu damai sejahtera. Dan itu adalah Islam. Kalau Yesus dikatakan juru selamat, berarti Yesus mengajarkan, mengarahkan kepada dinul Islam. Nah, apakah ada keselamatan? Namanya juga selamat. Ada keselamatan. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Barang siapa yang berkata Tuhanku adalah Allah, maka apa? Maka dia dijamin masuk surga. Fa'abshiru bil jannah. Kita itu tidak menang bicara ya. Ya, sabar Bang ya. Sabar Pak. 30 detik terakhir ya Bang. Nah, jadi ketika dikatakan dalam Al-Quran qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman, yang mukmin. Siapa mereka ini? Yang sholat, yang zakat, yang berpuasa, tidak berzina, tidak berdusta, menjaga amanah. Apa kata Allah? Kepada mereka lah diwariskan Firdaus, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jaminannya jelas. Itu di Islam. Jadi jaminan warisan keselamatan dalam ajaran agama Islam itu boleh dibaca di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, bagaimana Allah kemudian menjanjikan keselamatan kepada umat Islam dan mewariskan kemudian kepada umat Islam Jannatul Firdaus. Demikian. Terima kasih Banyuma. Silakan Pak Hendra, masih ada pertanyaan kedua bagus ini, tapi Pak Hendra dulu. Silakan Pak Hendra. Ya, thank you brother. Saya di sini ingin berdiskusi dengan brother supaya kita itu tidak menang bicara saja. Enggak. Anda Muslim apa Kristen Bang? Justru saya Kristen brother. Oke, silakan. Mau topik apa Bang? Silakan. Saya ada dua pertanyaan brother. Yang pertama, apakah ajaran Islam itu berkuasa? Yang kedua, apakah ajaran Islam itu sesama Islam dapat menolong kepada orang lain tidak dapat menolong? Bagaimana brother? Cukup? Oke, terima kasih. Ya memang lucu pertanyaannya, tapi ini hati-hati. Iya, silakan didengarkan Bang. Baik. Ajaran Islam itu artinya ketetapan dari Islam.
ketetapan dari Islam itu salah satunya adalah bertuhankan satu Tuhan. Apa ini? Apa Pandi ini? berisi Mas Pandi. Pandi. Apa ini? Pandi. Waduh, host. Ya. Bertuhankan satu Tuhan. Pertanyaan Ya. saya, brother, apakah ajaran Islam itu berkuasa? Ya, sabar Bang, kan saya belum selesai Bang. Sabar ya. Jadi ajaran Islam itu adalah ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Lalu kemudian ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diajarkan kepada orang-orang Quraisy. Alhamdulillah, orang Quraisy kemudian menerima ajaran tersebut. Sejazirah Arab berkuasa menjadikan Islam menjadikan kemudian sejazirah Arab itu menjadi pemeluknya. Itu yang pertama. Kedua, ketika Islam ini datang membawa sebuah kitab bernama Al-Quran dalam bahasa Arab, Lugatul Arabiyah, tak ada bahasa di atas muka bumi ini yang mampu menggantikan kedudukannya. Al-Quran kemanapun pergi berkuasa menggunakan bahasa dari aslinya, tidak pernah dirubah oleh bahasa dimanapun dia berada. Yang ketiga, di Indonesia kita ini, di Indonesia, sebelum Indonesia merdeka, sebelum Islam itu masuk, warga yang ada menjadi pribumi di Nusantara ini itu kemudian menyembah banyak roh, menyembah banyak sembahan-sembahan, banyak dewa-dewa. Begitu kemudian Islam datang, mereka digiring untuk menyembah hanya kepada satu Tuhan. Nah, kemudian dasar negaranya satu Tuhan, diganti jadi satu Tuhan. Bahkan saking kuasanya Islam itu, orang yang tadinya menyembah teos, menyembah dewa, tiba-tiba begitu bertemu dengan umat Islam, mereka kemudian tunduk dan menggunakan kata Allah juga di dalam Bible-nya. Kenapa? Karena mereka tidak berkuasa berhadapan dengan ajaran agama Islam. Saya kira itu fakta real yang ada di atas muka bumi ini yang tidak terbantahkan. Silakan. Oke, saya sangat mengerti dengan yang disampaikan oleh brother, dan saya itu sangat mengenal dengan baik gerunda-gerunda brother agama Islam. Mereka orang-orang soleh, anak-anak Tuhan yang baik. Tetapi jika saya itu berbicara kepada brother, saya itu berhak berkata kepada brother, ajaran agama Islam itu tidak berkuasa. Karena brother itu tidak tepat menjawabnya. Oke, lanjut brother. Bukan tidak tepat, kapasitas Anda tidak ada ruang dalam otak Anda untuk menerima penjelasan saya. Itu fakta real. Begini brother, saya memang menyimak. Tidak ada kemudian kekuatan yang bisa membantah apa yang saya sampaikan, kecuali hanya kesombongan. Itu fakta. Indonesia berketuhanan yang Maha Esa itu dari Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Tidak ada yang bisa itu. Terus kalau kita berbicara mengenai kuasa di Nusantara ini, apa yang kemudian tidak dilakukan oleh negara ini yang tidak berdandaskan kepada Al-Quran? Sila pertama Al-Ikhlas, sila kedua An-Nahl ayat 30, sila ketiga Al-Hujurat ayat 13, sila keempat Asy-Syu'ara ayat 38, kemudian sila kelima Al-Maidah ayat 8. Jelas itu. Islam mampu menjadikan dirinya sebagai asas sebuah negara. Tuh, jelas itu. Kita itu tidak perlu berbicara panjang-panjang, brother. Tetapi pertanyaan ketiga saya ingin melontarkan kepada brother supaya brother itu menangkap yang saya maksud. Apakah ajaran Islam itu dapat mengajarkan kepada orang lain dari manusia biasa menjadi orang majus? Lanjut, tolong dijawab brother. Al-Quran mengatakan kullil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauma bima kanu yaksibun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang kafir
yang tidak takut kepada Allah dan tidak takut kepada hari-hari Allah, karena dia Allah akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Umat Islam itu sangat toleransi kepada orang-orang kafir. Islam itu kemudian menerima keberadaan orang-orang kafir, tidak menjadikan mereka menjadi Islam. Tak ada perintah di dalam Al-Quran, jadikanlah mereka menjadi umatku, jadikanlah mereka menjadi Islam, jadikanlah mereka menjadi pengikutku, jadi muridku. Tak ada dalam Islam seperti itu. Lakum dinukum waliyadin. Silakan dengan agamamu, kami dengan agama kami. Itu di Islam. Justru banyak yang memeluk Islam bukan karena diperangi, tetapi karena mereka melihat kebenaran Islam. Indonesia tak ada yang memerangi Indonesia sampai Indonesia mayoritas Islam. Berbeda dengan agama yang mengatakan dirinya kasih, menjajah selama tiga abad lebih, tapi tetap aja minoritas. Kenapa? Karena aura yang dibawa adalah bukan aura kasih, cuman di mulut kasih, tapi implementasinya adalah agama yang sangat beringas. Islam masuk ke Nusantara ini abad ke-8. Independen yang Anda sampaikan tidak sama sekali memiliki hikmat. Jadi, Saya belum bertanya. Jangan terlalu lebay. Agama Kristen Cara yang biasa aja. Agama Kristen itu ya, agama Kristen kuasanya apa? Dapat apa? Apa di Kristen? Apa yang di Kristen yang berasal dari Bibelnya yang bisa kita pakai di dalam kehidupan kita sebagai manusia? Tunjukkan ke saya. Apa? Ayo. Agama Kristen tidak membeda-bedakan suku, bangsa, manusia untuk mengajarkan firman kepada manusia untuk menyelamatkan manusia dari hidup kebinasaan. Ngomong apa? Maka ajaran agama Kristen itu berkuasa, tidak untuk menarik agama lain untuk masuk ke agama Kristen. Kata siapa? Kata siapa? 1 Korintus 9 nomor 21 sampai nomor 20 sampai 21. Diajarkan Kristen itu berpura-pura, mengelabui, menipu bahkan. Kata siapa? Jangan kau permalukan agamamu di sini. Ya, agamamu itu kalau tidak berpura-pura, agamamu kalau tidak berkamuflase, agamamu kalau tidak bunglon, tak ada yang mau ikut. Apa yang mau dikejar di agamamu? Gak ada keselamatan, tak ada. Apa coba? Contoh seperti begini, brother. Salah yang? seorang orang yang dipilih oleh Tuhan Allah yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus itu bukan dikategorikan agama Kristen, Ya, memang tetapi dia dia bukan mampu Kristen. menghidupkan, membangkitkan bukan Kristen. manusia dari antara orang mati. Ya karena itu izin Maka Tuhan itu saya. ajaran Allah itu berkuasa. Iya, karena Tetapi itu izin Anda Tuhan saya. membawakan agama Islam tidak berkuasa. Apa? Tidak dapat membuat kau manusia ngomong apa? biasa Kau menjadi ngomong majus. apa? Kau ngomong apa? Kau ngomong apa? Yesus itu Islam. Yesus itu seorang Muslim. Yesus itu bukan Kristen. Kamu gak malu? Saudara gak malu? Yesus itu seorang Muslim. Dia anak yang soleh. Mana mungkin Yesus itu seorang Islam sedekat ibundanya Maria. Ibrani 5 nomor 7. Kamu baca Ibrani 5 nomor 7. Kau baca? Sedikit-sedikit kau belajar. Sedikit-sedikit kamu belajar. Sedikit-sedikit kau belajar Bible. Jangan kau permanen. Jangan kau mengatakan bagaimana mungkin. Saudara, Maria. yang kita butuhkan itu ilmu, saudara, bukan suara. Diam tapi berilmu itu adalah emas daripada Anda berkoar-koar tapi jahil. Itu namanya sampah. Paham? Ngomong itu pakai ilmu. Pakai itu ilmu kalau ada, dipakai itu ilmu kalau ada. Yesus itu seorang Muslim. Dia saja namanya Yesus Juru Selamat. Dia Muslim. Apa yang Anda katakan kalau dia tidak Muslim? Semua yang dilakukan Yesus itu tanda-tanda sebagai seorang Muslim. Mana perbuatan Yesus yang menandakan dia Kristen? Ada? Tak ada. Tak ada. Sampai saudara ganti kelamin 4 kali pun, tak ada yang bisa Anda tunjukkan pada diri Yesus itu sebagai Kristen. Tak ada.
Kamu tunjukkan semua perilaku Yesus. Semua perilaku Yesus itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang Muslim. Dari lahir usia 8 tahun dia sunat. Muslim dia dia bukan Kristen. Kristen Galatia 5 nomor 2 tidak boleh bersunat. Coba. Yesus dari bayi sudah mempraktekkan dia seorang Muslim. Ayo, apa yang ada pada diri Yesus mempraktikkan kekristenan? Tak ada. Kristen itu agama dari barat, bukan agamanya Yesus, bukan ajaran Yesus Kristen itu. Kristen tanpa senjata, tanpa meriam, tanpa rudal, tanpa peluru tidak bisa menyebar ke seluruh bumi, nggak bisa. Nggak bisa Kristen itu. Tanpa kekuasaan politik, ekonomi, Kristen tak bisa menyebar. Ajaran. Ya, jangan demikian dong. Kita kan Saya potong. Saya bisa bicara nggak ini? Coba kamu tunjukkan satu ajaran Yesus yang mencerminkan kekristenan. Silakan. Zuma. Ini siapa nih Zuma ini? Saya bisa bicara nggak? Coba kalian tunjukkan kepada dunia. Kalian tunjukkan kepada dunia satu perbuatan Yesus, satu amalan Yesus yang mencerminkan dia Kristen. Tunjukkan ke saya. Ya, silakan dijawab pakai data. Hendra dulu silakan. Pakai data. Silakan Bang Hendra. sebut Silakan. kepada saya salah satu ajaran Islam yang membuat berkuasa. Diskusi nih. Kamu itu ngomong apa? Indonesia Pancasila itu tunduk kepada Al-Quran. Kau anak dari mana rupanya? Ilmu setai kukut suara aja dibuat-buat seperti orang pintar. Bagi saya lu nihil. Sekarang silakan. Ini senada. maaf ya, Mbak jawab dulu itu pertanyaan. Silakan. Saya Kristen. Ya dijawab pertanyaannya. Silakan. Nah, saya mau sangkal aja pernyataan si Zuma ini, katanya Kristen tanpa peluru ya, tidak bisa berkembang ya gitu ya? Apa tadi? Ya, betul. Tanpa penjajahan Kristen tidak bisa menyebar kemana-mana. Terus bagaimana dengan kamu tahu nggak yang di Padang Sumatera Barat perang Padri? Tahu? Tahu? Kau sudah belajar sejarah nggak perang Padri itu? Sudah. Siapa pelakunya? Perang Padri para ulama berserta melawan dengan penduduk, pemabok, pencuri, ya, pemburik dan seterusnya. Dari mana Salah. kau tahu pencuri? Sumatera Barat. Jadi Sumatera Barat kau bilang pencuri lah Sumatera Barat. Kau yang bilang ini perang Padri yang kita cerita. Kamu belajar Bahlul. dulu. Kamu yang belajar. Yang diperangi, yang berperang di sana siapa? Tidak. Perang Padri itu. Yang berperang siapa di sana? Perang Padri. Kutanya kau. Pemimpinnya siapa? Pemimpin perang Padri siapa? Enggak usah kau pura-pura. Kutanya dulu kau. Pemimpin. Kutanya dulu kau. Perang Padri itu latar belakangnya apa? Latar belakang perang Padri itu apa? Jangan nampakkan kebodohanmu. Saya sedang bertanya samamu. Latar belakang perang Padri itu apa? Jangan kalian mute karena domba orang Kristen itu melatar belakangi. Tidak. Oh, jadi maksudmu? Tidak. Jadi di Padang Sumatera Barat Mana orang Kristen yang mengadu domba itu ulama dengan penduduk itu? Penduduk. sembarang kau. Sekarang sembarang gimana? Sumatera Barat. Tandar. Senada diam dulu. Ilmu kalau secuil. Diam dulu. Kau berapa orang? Kayak senada Kristen masuk Indonesia itu dengan cara apa? Jawab dulu. Kristen masuk Nusantara dengan cara apa? Jawab. Oh, jangan mute kan aku. Ya, Kristen masuk Nusantara dengan cara apa? Loh, banyak dong dengan cara berdagang, kan begitu. Yeay, berdagang. Dagang nih. Kalian yang memalukan itu membantai suku orang Sumatera Barat. Berdagang. Dasar Bahlul. Padri itu terjadi karena apa? Adu domba. Yang dilakukan oleh Kristen Belanda.
Sehingga antara ulama dan kaum adat itu berperang. Perang. Ngerti nggak sini orang? Wah, ngomong. Ayo silakan. Mana pendeta yang kita tunggu? Naik. Jadi Belanda datang ke Indonesia dagang nih. Terus apa itu glory dan gospel Pak cuma dagang. Terus emasnya dagang. Bible-nya diapain? Dagang. Dagang Bible Belanda Emang Belanda datang dagang Bible? Bang Andi. Awalnya dagang tapi sambil bunuhin orang, sambil menetapkan kekuasaan Bang Andi. Sambil merampas kekayaan negeri kita itu awalnya dagang memang awalnya. Terus dia mempraktekkan monopoli perdagangan itu. Disapa dulu, saya sapa dulu yang naik. Ntar dulu lurusin dulu. Nenek moyang saya di Sulawesi Selatan korban 40.000 jiwa, bro. Itu siapa yang habisin tuh? Orang mana? Orang yang sholat Jumat atau orang yang pakai salib? Westerling orang Arab Bang. Kurang asam, masalah ngomong aja lu. Bapak parang padri bunuh diri lah kau. Itu pula orang Kristen itu. Gimana sih? Ketika ulama kemudian mencoba untuk menghilangkan judi ayam, minum-minuman keras dan seterusnya, kemudian kaum adat nggak terima, terjadi perseteruan bersetegang. Tapi mereka bisa menyelesaikan masalah. Tapi ketika kemudian turut campur ya Kristen Belanda, maka terjadilah perang. Gitu saudara ya. Kalau Anda mengerti sejarah berarti Anda harusnya malu membawa materi itu. Udah Belanda kok. Adat itu menyadari, akhirnya berdamai dengan orang-orang santri, para ulama, akhirnya berbalik menghantam Kristen Belanda. Itu yang terjadi. Belajar sejarah nggak sih orang ini? Di situ disepakati plakat puncak Pato. Belanda menyibukkan diri kemudian memukul mundur kaum Padri pada saat itu. Betul. Padahal bukan urusan dia itu kan. Itu urusan para ulama dengan kaum adat. Belanda turun tangan. Bangun gereja di situ dia. Kita sambut dulu ini, kalau enggak ada pertanyaan nih teman kita yang mau mualaf nih. Ada dua pertanyaannya. Iya nih dulu, ini sama pemburu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma, Bang Andi, BBL ya. Ini para oten saya minta naik ke sini, jangan dibawa masalah perang Padri. Saya orang Sumbar lebih mengerti perang Padri. Oten jangan mengerti pula perang Padri kau. Oten, perang Padri itu bukan perang agama, bukan perang adat. Itu adu domba Belanda. Bus, mantap. Setan kau. Ya, bawa perang Padri. Saya datuk di daerah Sumatera Barat saya. Saya lebih tahu daripada Anda. Naik kamu ke sini, dengan saya kamu lari. Mengapa Tuanku Imam Bonjol dikuburkan, dibuang sampai ke Manado, dikuburkan di Manado? Kau harus tahu kau itu, jangan tahu kau perjalanan perang Padri kau. Jangan berbicara kau perang Padri sini. Ya. Saya ini orang Sumatera Barat asli, orang Minang. Jangan kau bawa ke sini, kau bukan orang Minang. Lebih mengerti saya orang Minang lagi daripada kau. Oten. Cukup Pak, udah nangis anak orang Pak, jangan diomelin anak orang Pak, udah nangis. Ya mohon maaf Bang Andi, selama ini izin di bawah sudah ada Olan, izin izin ya Bang Pemburu ya. Ya, di bawah sudah ada Olan, kita kasih ruangan ya. Ya, sebentar, saya menyampaikan sedikit. Selama ini 2 tahun saya mengikuti Bang Yuma, saya belum pernah naik ke atas komal ini. Saya menyimak dari bawah. Ini kalau sudah membawa daerah perang Padri luar daripada dari orang Minang yang lebih tahu perang Padri, dengan saya berketentangan. Bang, cukup dulu ya Bang, ya udah nangis orangnya kok Bang. Ya, terima kasih Bang Andi. Makasih Bang, makasih. Ya. Bang.
Masya Bang Allah. Suma mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin Bang, amin. Ya. Kita semua sehat. Ya, Mas Sugi ya, dia udah kenal sama saya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Calon mualaf ini Bang Juma mau bertanya lagi, boleh nggak? Ya Bang Andi. Oh ini sudah ada tamu kita. Oh, udah ada tamu kita dulu, terusin dulu. Iya, selamat malam buat semuanya. Ya malam. Iya. Nanti apa Pandi kalau ada di bawah itu yang namanya itu Pastor Silalahi tolong dinaikin ya. Nah, oke, siap. Siap. Nanti kalau minta pertemanan apa minta di gabung apa tolong dimasukin nanti. Mau tanya dong, berapa biayanya tuh? Bukan urusanmu. Karena di sini nggak ada. Sampai segitunya Bukannya Pandi. dari Eropa ya? Nggak jadi dari Eropa? Bukan dari Eropa lah, apa? Kakak Nora Gondit, kakak diam dulu ya. Ini nggak ada urusan dengan kakak gitu. Nggak boleh kayak gitu. Makanya nggak usah dia ngomong dia. Tolong yang lain nggak usah dia ngomong, biarin Ya, aja. karena gini, saya tidak berbicara sama Kak Nora gitu loh. Ya. Oke. Ya nggak boleh kasar ah. Oke, narator berbicara ya sebenarnya sesuai dengan janji kita tadi supaya tidak mengganggu jalannya diskusi Bang Zuma dengan Pendeta Silalahi. Ternyata izin saya Kak Nora kita di bawah. Saya juga turun. Iya, oke. Oke. Jadi kita Diatur di bawah. sendiri ya host ya. Lanjut. Siap. Ya, sebelum saya turun, saya titip pertanyaan dulu, Bang Juma sambil menunggu. Ini yang calon mualaf bertanya, Rasul itu dalam Islam Nabi Muhammad, Yesus itu siapa dalam Islam? Oke, itu aja pertanyaan saya karena ini yang mengganjal di hati saya, Bang, karena di dalam agama saya Yesus itu dianggap Tuhan dalam Kristen. Silakan Bang Juma sambil kita ke bawah semua, lanjut. Ya kalau di Islam yang kalian sembah itu yang disalib itu adalah pengganti Nabi Isa. Jadi Nabi Isa diselamatkan, kemudian yang menggantikannya menurut tradisi Kristen ya Yesus. Itu. Ini pendalaman umum ya dari kacamata keislaman. Nabi Isa kami diselamatkan, yang menggantikannya ternyata menurut informasi dari Kristen ada penyaliban dan namanya yang disalib itu Yesus. Berarti pengganti daripada Nabi Isa itu adalah Yesus. Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Ma'idah ayat 33, orang yang disalib itu adalah pendosa. Orang yang disalib itu yang membuat kerusakan. Orang yang disalib itu adalah orang yang menentang Allah dan menentang utusannya. Orang buruk. Nah, ternyata di kitabnya Yahudi, Ulangan 21, 22 sampai 23 pun orang yang disalib itu adalah pendosa. Orang yang disalib itu adalah orang yang memang pantas dikutuk oleh Tuhan. Nah sekarang ya giliran Kristen yang berpikir, benarkah yang kalian sembah itu makhluk terkutuk? Benarkah Pendeta yang tolong cepat multi Pak. Udah tunggu nih cepat multi. Minta apa bergabung. Benarkah yang kalian sembah selama ini itu adalah setan yang durhaka? Sebagaimana Al-Quran mengatakan, wa iyyaduuna illa syaitanam marida. Yang mereka sembah itu adalah setan yang terkutuk. Itu pandangan Al-Quran ya. Kan ditanya tuh sama yang calon mu'alaf. Maka saya katakan berdasarkan Al-Quran yang mereka sembah itu adalah setan yang terkutuk. Dan saya bisa buktikan melalui Bible bahwa yang disembah oleh Kristen itu adalah makhluk roh atau makhluk halus, bukan Tuhan. Fandi turunkan kakak aja deh biar tidak terlempar Udah nggak jauh. usah kan Nora, anggap aja kamu sebagai saksinya. Nggak usah. Naik aja Saksi naik aja. apa adekku saya? Ya, anggap aja kamu sebagai saksi pendengarnya gitu. Kamu diam, saya juga diam, nanti biar orang ini ngomong gitu. Kan bisa kan? Pak, tolong Pandi tolong dinaikkan. Udah minta apa belum Pandi? Coba kamu lihat dulu. Belum ada. Silakan saudara pendeta naik. Jangan ini sampai sia-sia pengorbanan olan waktu materi untuk Pak Pendeta.
Ngeri kali aku dibilang gondit tadi, woi. Gondi itu apa? B2 Bang. Jahat ya. Jahat. Jahat sekali. Astagfirullah. Nggak apa-apa lah ya kan. Mana tahu nanti dengan cara itu akhirnya dia bisa Amin. jadi berubah ya Bang ya. Amin. 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 Kaget juga aku tadi, woi. Nora Gondit diam kau kata ya, astagfirullahaladzim ya Allah. Allahu Akbar. Ada makanan nih. Ini mana sih? Jangan sampai sudah apa ya? Udah gemetar sebelum berperang. Izin saya sampaikan ya, dia masih monitor kita di sini. Itu jawaban atas pertanyaan Anda. Kalau ada pertanyaan, silakan titipkan lagi. Karena dia mau masuk, dia dalam rumahnya masih kondisi belum bisa berbicara. Dia mau keluar rumah dalam posisi hujan. Ya, Bang Andi. Ya. Kalau misalkan itu mau syahadat itu dulu, nggak apa-apa biar dengan Pak Pastornya nonton kan? Gimana, Bang? Nggak bisa dia naik karena di rumahnya masih banyak orang. Dia mau keluar hujan, begitu. Jadi dia nitip pertanyaan dengan ketikan ini saya nggak naik dulu Pak. Naik dulu Pak, cepat Pak naik. Naik mikir cepat, Pak. Cepat Batak naik. Bang, dia Oh, kan Batak. orang Batak Bang. Bataknya. Ah. Itu naik, itu naik. Kok itu? Lae Bang, lae. Ya, mana tahu namanya Marta. Kan pastor Bang. Kok pastor Oh. Marta? Hatop ma itu naik majolo itu. Mar diskusi kita mau. Mana sih? Takut kali. Kurangi honornya, Dek. Jangan dibilang takut Fandi. Kamu kok belum tahu. Nggak boleh lah kayak gitu kok Fandi. Ah, suka kali kok framing-framing. Nggak boleh kayak gitu. Ah, Masa seorang pendeta takut? Enggak lah. entah. Kan Kristen yang dibawa kok pastor. Pastor kan Katolik. Iya, tapi Katolik itu lagi ya. mungkin lagi prepare mandi kembang 7 rupa karena lawannya ini bukan kaleng-kaleng, ini setuju Vatikan ini Cak Sugi. Jadi harus mandi 7 rupa dulu pastornya kali ya. Berarti Katolik dia mungkin Ustadz Sugi. Katolik berarti Kristen pertama ya. Warna baru pertama setelah ajaran Yesus tiba-tiba muncul warna baru. Membawa-bawa nama Yesus tapi bukan ajaran Yesus. Gitu ya. Silakan Ito naik, kita diskusi pelan-pelan. Kita bahas tentang materi apapun yang Pak Pendeta kuasai, saya layani. Silakan. Itu silakan itu. Atau sama saya lawan sambil tiduran, gimana? Ayo. Terlalu tinggi, akhi. Saya aja dulu muridnya. Saya muridnya kok. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pastor Lai naik, Pastor Lai. Kok Lai? Lea apa? Lae, apa? Lai. Naik Lai. Lea ini hantu Bali dibilang Lea. Ya, kalau Lea itu merek celana. Bukan hantu di Bali Bang Andi, ada aja. Itu leak. Leak. Pak Pendeta ini kayaknya pemanasan kayak mau lawan Jepang main bola. Padahal sejatinya seorang pastor. Pastor atau pastor? Penonton malam ini tembus di Yuli Kliplia Mabas
tembus 2,7. Di Andi Slebes Channel tembus hampir sama. Masya Allah, hebat banget nih netizen ini menunggu. Soalnya judulnya sih Bang Juma tuh, kalau pendeta ini terkalahkan oleh Bang Juma, Olan syahadat. Gimana tidak? Ini BSJ. Olan, ini BSJ ya, Olan. Kristen atau Muslim? BSJ ya? Bukan. Nanti aku naik Tolong katanya. keluarkan. Turunkan Kak. Oke. Pastor Silalahi ya, siap. Saya cari dulu ya. Gak ada, belum ada. Pastor. Yang lain jangan dulu kirim permintaan ya, teman-teman yang lain. Biar kita naikkan dulu ini pastornya. Nanti kita susah carinya. Jangan dulu, yang Muslim jangan dulu kirim permintaan. Izin kawan-kawan Muslim. Yang Muslim jangan dulu kirim permintaan. Kasih biar dia kirim permintaan pastornya ini, Pastor Silalahi. Gitu, ya. Astagfirullah. Sabar teman-teman Muslim, jangan kirim permintaan ya. Pastor Silalahi, biar dia hubungi dulu Olan. Ayolah deh, nggak usah mindik-mindik, naik aja kalau mau syahadat. Nggak usah takut lah sama orang rumah. Ini WA terus nih. Jangan-jangan honornya belum dituntaskan, Olan. Nggak? Olan. Pendetanya lagi ini banyak lagi cuci kasut dulu. Jangan lagi kau pancing-pancing itu Nora, like Nora. Nanti nenek lampir lagi keluar, nenek peot. Kena semprot pula kau. Otak semprot otak alas ini. Alas apa namanya itu? Habis nyiri tuh, nyiri warna merah disemprot. Apa namanya itu? Apa Bang? Pak Pastor, kenapa lama? Aku sudah tak tahan, pengen diskusi. Abang udah putar Bang, yang aku kirim di tele Bang. Udah. Yang kemarin kan? Iya. Ini pertanyaan yang bagus nih. Ya, apa itu? Apakah Bible itu selaras dengan ajaran Islam? Berarti selama ini saya patuhi itu tidak sesuai apa ajaran Yesus di Bible gitu. Menurut dia. Gimana? Ya, kalau mau ya gitu, silakan. Ya. Bisa selaras, bisa juga tidak selaras. Ketika Al-Qur'an bercerita tentang ciri-ciri orang-orang kafir, ciri-ciri penghuni neraka, tabiat kemudian, karakter mereka kemudian, kita bersihin dulu. Maka itu selaras apa yang diceritakan. Misalnya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 78, 79. Allah menceritakan apa di sana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga. Nah, kalau hanya praduga atau menduga, itu ada benar, bisa benar, tapi lebih cenderung salah. Lalu kata Al-Quran, "Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillah." Celakalah mereka yang hanya karena modal angan-angan, modal duga-menduga, kemudian menulis sebuah buku
dari tangan mereka sendiri dan berkata ini adalah dari Allah, padahal sesungguhnya itu bukan. Nah, selaras nggak selaras? Karena dia hanya berproses duga-menduga, kadang sesuai, kadang tidak sesuai. Al-Quran mengatakan itu. Artinya bahwa Fandi, buka WA-mu dulu, Fandi. kalau Al-Quran menceritakan adanya sebuah buku yang bukan firman Tuhan, maka pasti buku itu hanya sampulnya saja yang disebut sebagai kitab suci, tapi isinya syarat dengan kelemahan, kesalahan, kontradiksi, kontrasepsi, kontraindikasi, apalagi? Kontraplo. Iya, seperti itu Bang Andi. Fandi. Ada lagi banyak, Pak. Buka WA-nya, Bang. Buka WA-nya dulu, Fandi. Buka WA-nya. Tapi oke. Apa ini terakhir dia nih? Apakah Alkitab dan Bible itu pengertiannya sama atau berbeda? Kenapa masuk Indonesia bernama Alkitab? Silakan Bang Juma. Jadi sebenarnya gini, Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin. Tuh, Alkitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang dimaksud Alkitab di sini itu yang mana? Kitabnya orang yang bertakwa itu siapa? Yang mana? Kitab Bible atau Al-Quran? Oh, kitabnya orang bertakwa itu adalah Al-Quran. Berarti Alkitab yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Nah, dengan kesimpulan Alkitab ini adalah wahyu dari Allah. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Itu Alkitab. Sedangkan Bible, ya sesuai dengan isinya sendiri kita lihat. Yesus tidak memberikan legitimasi terhadap buku Bible. Itu hanya tulisan orang-orang yang kemudian melakukan penyelidikan. Bukan murid Yesus juga. Artinya, supaya dianggap itu firman Tuhan, ketika masuk ke Indonesia, yang tadinya Biblika, atau Bible, atau Biblos, ya, atau Tabablia, digantilah kata Alkitab. Supaya dianggap itu firman Tuhan. Seperti itu adanya. Apakah sama? Apakah itu kedudukannya sama seperti Alkitab? Tidak. Alkitab itu wahyu dari Allah. Alkitab itu firman Allah. Sedangkan Bible, ya perkataan manusia, itu pun terjemahan. Sedangkan yang disebut Alkitab itu kalamullah, itu firman Allah. Itu adalah perkataan Allah. Kepada siapa kemudian firman itu disampaikan? Oh, kepada Nabi Musa, berarti bahasa Ibrani. Itu kalamullah, itu yang bahasa Ibrani. Karena Al-Quran mengatakan surah Ibrahim ayat 4, Allah mengutus Rasul berdasarkan bahasa kaumnya. Seperti itu. Jadi penamaan Alkitab ke kitabnya orang Kristen itu tidak cocok menurut pandangan asal kata Alkitab itu sendiri. Gitu Bang Handi. Mudah-mudahan ya didengarkan di sana. Lanjut. Baik, makasih. Izin Bang Zuma, ada informasi dari Olan, Ade Olan, bahwa pendetanya, pastornya mengatakan bahwa ada Bang Zuma 05 di atas katanya. Dia hanya memberikan kesaksian palsu katanya, cukup katanya, kata Bapak Pendeta. Tunggu dulu Bang Andi, tunggu dulu. Kesimpulannya apa ya? Ya takutlah, sudahlah kayak gitulah. Nah, kita carikan solusi Bang Zuma ya. Dia tidak berani melawan Bang Zuma. Kita carikan solusi. Menurut Bang Zuma, pendetanya biar saya baptis. Enggak gini Bang Zuma, pendeta tinggal pilih mau pakai dibaptis pakai air ketuban kuda atau apa. Enggak, lebami DP. Aduh, parah kali bah. Wah, perdongulan bayar.
Jadi nggak jadi, nggak jadi. Tunggu. Tapi enggak Bang Zuma enggak. Bang Zuma enggak mau dia. Ya sudah lah, nggak usah kita sebutkan alasannya kan, kita tahu sendiri kan, yang di bawah juga pasti takut pasti tahu kan. Coba kita Bang Zuma atau saya turun aja tidur. Enggak kayak gitu kan dah. Kira-kira kalau dia siap dengan pastor dengan pendeta berdua, kira-kira siapa yang mau di Bang Jibril sama Uni atau Nggak siapa? usah 1 lawan 2 aja, Bang Juma sendiri. Enggak Bang mau Juma Bang. sendiri. Enggak Saya mau. sendiri, saya sendiri. Enggak mau mereka. Takut, Bang. Enggak sama saya sendiri. Ya udah, saya coba kasih naik dulu Olan, coba naikkan dulu pastor atau pendetanya ke sini. Olan naik dulu, coba kalau dengar di bawah Olan. Nggak usah Bang Zuma, tetap aja di romo. Nih aku lagi cari yang lain, oke. Nggak mau dia sama Bang Zuma. Aku loh yang malu Bang Andi. Tawarkan Aku yang sama malu. saya Bang Fandi, sama saya. Naikkan dulu ya, kita tunggu dulu Olan naik sama pendeta atau pastornya, biar kalau lawannya ada di atas ini gampang. Aki Kores atau ada Ustadz Sugi. Dia maksudnya gimana, Dek? Dia maunya saya berdua gitu. Nggak mau sama kita, takut ih. Dia tidak mau sama abang, tapi kalau berdiskusi sama yang lain mau Bang, gitu. Nah, gitu. Intinya sama abang nyerah. Itu bendera putih. Tapi kalau sama Ustadz Sugi atau si Kores atau Nirifa dia mau. Nggak mau dia sama apa? Sama abang, udah bendera putih dia Bang. Mata Nija. Mati Mija. Gimana dong? Kecewa penonton. Selevel pendeta milih-milih. Siap, kalau Olan bisa. Kalau jangan lo izin lo, pokoknya kalau malam ini pendetanya nggak jadi naik, balikin duitnya penonton udah beli karcis, balikin. Siapa tanggung jawab? Duitnya Olan juga. Bang Andi. Duitnya Olan juga yang sudah dikasih ke pastornya, balikin dong. Iya betul, balikin. DP-nya kan balikin, nggak boleh pastor ambil DP-nya. Pendeta kenapa takut? Padahal kok dipikir seorang pastor itu kan ada Tuhan di dalam dirinya, ada roh Kudus. Pneuma Hotheos ada di dalam dirinya. Dia Kenapa takut? dia nggak kuasai Islamologi itu, Banda. Berarti dia harus ke Estetinias dulu, pastornya. Sekolah di sana. Ditunggu 3 jam, kita tunggu kurang lebih. Ini alamak. Masya Allah. Berarti sebenarnya Bang, Sahabatku Cesendang, barakallah fik. Iya, gimana? selama berapa jam itu di sebenarnya dia sudah monitor sama Bang, dari pantaunya terus. Jadi ada Kristen yang naik bertanya, "Wih, betul-betul ya pakai data dia terbantah. Nanti aku tanya ini terbantah, aku tanya, buat malu nanti turunlah harga diriku." Nah kayak gitu Bang, ujungnya deh kayak gitu jadinya. Oh, jadi tadi itu anunya, asistennya yang naik tadi itu. Mungkin Bang. Coba kau suruh dulu, kau naik dulu, tanya dulu. Juru selamatnya Tian naik. Masya Allah, syukran. Sepertinya kalau Banyuma diskusi nggak pernah nabok orang deh. Tunggu dulu Bang Andi. Ini sudah saya yang mau carikan pendeta untuk dia. Gimana ini? Bang Andi, pura-pura saja jadi pendeta Bang Andi. Siapa tahu dapat ini kan. John, benar ini untuk gue tahu pendeta John ya. Tunggu. Mana Olan ini? Olan kenapa pendetanya? Takut perpulannya hilang. Syukran. Siapa itu? Siapa Ini itu? pendetanya. Ustadz Unggul ya? Mana? Yang tadi Acong. Oh bukan, Acong. dari Bukan. Makassar itu, Dayang Acong. Ustadz Unggul lagi buka komal. Masya Lagi buka Allah. room. Subhanallah. Saya Hijrah. sapa dulu Abang, boleh? Izin Iya, Abangku. boleh. Face.
Res. Apa nih namanya Pucuk. nih? Halo Bang. Ahmad. Followers Yesua. Followers Yesua Bang namanya Bang. Followers Yesua. Yesua H. Mele apa ini? Halo followers. Mana akunnya? Gue juga mau follow kalau gitu. Ini yang dibawa Ustadz Sugi. Keras sekali apamu, Kore. Sakit kali telinga lu, Dek. Gara-gara lu, Res, gara-gara lu. Res, gara-gara lu pendetanya nggak mau, gara-gara lu. Nggak mau pendetanya. Lemah. Enggak harus. Tapi udah naik tadi. Harusnya ini topi miring kan bisa, atau podcast setengah botol pasti berani naik. Yang penting Amsal dari kalau minuman keras itu kepada orang yang susah hati. Itu makanya mabuk aja dulu, habis itu naik ke sini kan udah selesai kan. Kalau mabuk itu kan tidak ada malu lagi kan. Ya udah Sholanya aja naik lan. Kenapa pendetanya lu nggak mau naik? Kenapa? Oke, iya. Olan naik dulu deh, Olan. Kalau di bawah Olan naik dulu. Suaramu keras sekali, Res. Oh iya maaf ya. Iya, lembut lah. Takut si Olan. Naik kau muda bangkah. Pandet naik Det, sama saya juga nggak apa-apa Det. Saya janji nggak perlu buka Bible Det. Ayo Det. Ayolah. Tunggu Olan dulu yang naik, Olan naik deh. Tapi udah naik pendetanya tadi atau belum naik sama sekali? Belum. Oh alah. Dia disuruh naik pegangan dia di pagar gimana? Ayolah, masuk udah dijorok-jorokin Buat tuh tadi, Pak Bang. Pastor Silalahi, jangan sampai kesabar. Iya, kalau kau ada di room ini jangan sampai kesabaran saya habis sama kamu ya. Coba aku naik dulu. Anjir ini kayaknya Ola nih petinggi gereja kayaknya. Pendeta ditegesin kayak gitu dia. Udah transfer mungkin, bisa jadi udah transfer deh. Honornya kan udah dibayar. Tadi dimention namanya loh. Buset dah. Si Kores doubling ya? Bukan, aku karena saking kencengnya suara kalau ngomong, speaker orang yang denger itu mantul lagi. Terutama Bang Handi tuh. Iya, Bang Si Handi. Olan, gimana sih ini Olan ini? Masa gitu amat sih pendeta mau Olan. Bang Andi, le bami DP Bang Andi. Ninjo menakiku kana, balas si anak-anak kah? Si anak-anak kan. Kalau si anak-anak kecewa ke penonton. Saya yang rugi, saya udah jual tiket. Pastor di mana-mana. Dede, Pastor. Pastor. Lo tahu nggak? Saya udah jual tiket. Saya udah mengumpulkan uang tiket malam ini 64 juta. Saya balikin gitu. Balikin Ki 4.500.000 kepada tak. Padahal kalau beliau ada di sini ya, jemaat-jemaat tinggal seperti biasa kan harus turun ke gereja colok. Kalau sini dia datang kan tinggal colok-colok aja sama jemaat yang ada di sini kan gitu. Itu Olan di chat aja dulu pendetanya, nggak mau naiknya kenapa gitu loh. Di chat aja. Coba lu lihat penontonku di Andi Slebes channel hampir 3.500 yang nonton. Nah coba saya balikin duitnya, coba tekor saya. Masa ya sakti oi. Kalau jemaat saya di YouTube bilang beda lagi. Secara kedagingan Pak pendetanya mencret. Secara kedagingan. Oh anjir sakti Bang Andi 3.200 mantap. Ardi Putra Mantap relaxing. Mantap Tongji. Mana tahu Pak Pendetanya mau diskusi sama Bunda Rahma kan? Mana tahu. Allahu Akbar, insyaallah. Aduh, parah juga ini teman-teman kita ini. Ini Oh, di gini-gini YouTube saya caranya. pada teriak-teriak ini udah beli tiket gimana ini Ustaz Sugi kecewa ini katanya. Wah parah ini. Oh gini caranya. Ikhwan yang di Bang Handi, Gurunda harusnya 3.000, Bang Handi 2.800.
Tatsugi kasih 300 Tatsugi. Saya cuma 130 nih, gimana nih, woi penonton, woi? Gimana ini? Ya. Sudah di DP hilang, nah diblokir katanya. Holland. Waduh. Waduh. Parah ini. Pakai bahasa Indonesia supaya paham yang di bawah. Akhi Fandi. Bang Zuma ini akunnya ya, Bang Zuma 10. Bukan. Mana, Dek? Ya mana, Dek? Di bawah Bang Zuma 10 ini. Kalau enggak saya blokir ini. Bukan. Oke, siap. Blok aja. Parah. Diblokir pula sih Olan nih. Wah, kecewa berat dia. Parah. Lu masih ingat Gimana tuh? Mestinya tadi kita program dulu, kayak dulu kita di Zoom itu kita pakai nama Oten semua, baru naik Yosua itu. Mestinya dia gitu, ganti namanya baju Mak Markus ke Alek kayak gitu loh. Kores ganti nama John, Pak Desugi Alek, Banjuma Scorpion. Iya, ganti nama siapa kayak gitu. Asep berkepala dua. Iya. Ya udah ditanya-tanya aja dulu si Olannya tuh. Izin. Olan kok bisa nggak naik? Bang Zuma. Ye. Boleh nggak ada Sasugi noise. Boleh nggak ada sedikit penyampaian kepada pastor itu, karena tiba-tiba lari. Bang Zuma mungkin dibalikin duitnya atau kayak mana? Iya. Saudara pastor, ya ini himbauan kepada saudara kita itu si Olan ingin memperlihatkan kepada khalayak banyak, kepada umat Islam, kepada saudara Kristen, bahwa keyakinan yang ia pegang teguh selama dia lahir sampai hari ini itu bisa diandalkan di mata manusia. Beliau tidak ada daya, beliau tidak paham Bible. Kalianlah yang wakilnya, Anda yang wakili dia. Sampai segitunya, sampai dia rela mengeluarkan uang untuk saudara pastor. Anda sekolah tinggi-tinggi untuk membina sebagai gembala kepada jemaat, termasuk adik Olan ini. Sampai setega itu. Hanya untuk menghadapi Bang Zuma. Bagaimana menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Menghadapi Bang Zuma aja pastor takut. Mengambil duitnya jemaat, habis itu Anda blokir. Jangan bikin malu lah. Ini ditonton oleh rakyat Indonesia. Seluruh lapisan strata yang ada di negara kita ini menyaksikan. Kami menunggu dari sore. Saudara Olan akan membawa pastor ke sini. Dan saya yakin Anda ada. Nah, demikian tadi kamu muslimin ya, yang dimana ini masih ada bersambung kaum muslimin ya, masih ada bersambung, dan ujungnya itu sangat memalukan, dan dia mengakui semuanya dari apa yang dilakukan. Bahkan dia mencaci maki pendetanya ya, seorang pastor itu dicaci maki oleh karena dibayar untuk melawan Akhi Zuma, tapi malah kalah begitu. Jadi lucu ya. Pokoknya luar biasa ini kaum muslimin ya. Namanya juga orang kafir lalu dia sakit hati, ya seperti itu. Itu sudah terjadi pada zaman dahulu. Pada zaman Nabi pun demikian ya. Bahkan pada zaman Yesus pun orang-orang kafir itu yang mengingkari kenabian dan kerasulan Yesus itu juga mereka membuat permusuhan dengan kalimat-kalimat yang kotor. Itu saya mempunyai bukunya, itu luar biasa ketika saya membaca, dan ketika itu orang-orang kafir itu menghinakan Nabi Isa alaihissalam, itu luar biasa memang gitu. Jadi sudah dilakukan dari semenjak dari zaman dahulu ya. Jadi tidak heran kalau ada orang-orang kafir itu frontal, orang-orang kafir itu barbar. Itu memang sudah
terjadi pada zaman para nabi dan juga para sahabat. Dan ketika pada Ertugrul ya, Ertugrul itu bersama keluarganya dicaci maki sama orang-orang Kristen itu. Luar biasa, mereka membuat fitnahan, mereka membuat kegaduhan, mereka membuat adu domba ya. Islam sama Islam diadu oleh Titus namanya ya, yaitu kesatria tempel ya. Itulah memang kelakuan mereka itu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir